إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, masjid yang kita berada di dalamnya saat ini dan masjid-masjid yang lain yang ada di permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih Muslim. Beliau alaihi salatu wassalam pernah mengatakan atau menyabdakan bahwa ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Potongan bumi Allah yang paling Allah cintai, paling Allah sukai itu adalah masjid-masjidnya. Ya. Jadi kalau seandainya di sekeliling kita RT RW kita ini misalnya ya, hanya ada masjid Nurul Iman ini misalnya, maka dari semua potongan bumi yang ada di sekeliling kita ini, disinilah yang paling baik. Disinilah yang paling Allah cintai. Potongan bumi Allah yaitu masjid. Bukan rumah kita, bukan toko kita, bukan yang lainnya. Masjid, kata Rasulullah SAW. Kemudian, ya wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Adapun yang paling Allah enggak sukai dari potongan buminya, itu adalah pasar-pasarnya, mal-malnya. Yang Rasul sebutkan di antara ciri-ciri kecil kiamat adalah apa? Taqarubul aswaq, yaitu berdekatannya pasar-pasar. Udah mulai jalan dikit aja udah nemu mall, jalan dikit udah nemu pasar. Itu ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri kecil kiamat. Dalam lafal lain oleh Imam At-Tabrani, diriwayatkan Imam At-Tabrani dan hadis ini dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, Nabi bahasakan kalau tadi ahabbul bilad, yang paling Allah cintai, yang Allah paling sukai dari potongan bumi. Kalau dalam riwayat Tabrani ini bahasanya khairul biqa, sebaik-baik. Khairul biqa al-masajid wa syarrul biqa al-aswaq. Bahwasanya sebaik-baik ya potongan bumi adalah masjid, dan seburuk-buruk, lihat, seburuk-buruk potongan bumi itu adalah pasar, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita tak disukai dalam Islam menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam pasar, parkir di dalam pasar, dan menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Enggak disukai. Ya, karena itu tadi. Syarrul biqa al-aswaq. Seburuk-buruk potongan bumi itu adalah pasar. Ya, bagaimana tidak? Ya. Pasar itu sebagai seburuk-buruk potongan bumi, di dalamnya ada ghish, penipuan, kecurangan, ya, curang dan timbang menimbang, takar menakar, sumpah palsu dan yang lainnya lengkap dalam pasar. Maksiat banyak, ikhtilat, campur baur lagi perempuan kadang-kadang dan seterusnya, penipuan lengkap.
Makanya pasar itu tempat perseteruan dan peperangannya syaitan. Maka kita dilarang atau tidak disukai menjadi orang yang masuk pertama kali, keluar terakhir kali. Udah kayak itikaf aja di pasar. Nongkrong dari jam berapa sampai jam berapa. Tidak disukai dalam Islam. Ya. Dan bagaimana tidak, sebaliknya masjid menjadi sebaik-baik potongan bumi Allah yang paling Allah cintai. Di dalamnya kita menyebut nama Allah. Di dalamnya kita bersimpuh, sujud, rukuk kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya kita mengingat Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah. Di dalamnya kita belajar tentang agama Allah, tentang syariat Allah, hukum-hukum Allah. Di dalamnya kita bisa bertemu dengan hamba-hamba yang atqiya, yang takwa-takwa. Bertemu dengan hamba-hamba Allah yang salihin, yang saleh-saleh. Di mana kita bisa nemu mereka kalau bukan di masjid? Di mana kita bisa berjumpa dengan para ulama, orang-orang berilmu, kalau bukan di masjid? Nggak ada kita jumpa ta'lim di pasar, di mall, nggak ada. Yang ada orang konser. Ya. Makanya wajar kalau masjid itu adalah potongan bumi yang Allah paling cintai, paling sukai. Sidang Idul Jum'ah yang Hatib cintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, dan hadis ini dinilai hasan oleh Muhadditsus Syam Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya apa? Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang beriman. Orang beriman itu di masjid, sering nongol di masjid, sering muncul di masjid, sering kelihatan hidungnya di masjid. Orang beriman. Orang soleh, orang takwa itu di masjid. Ya. Rumah keduanya ibaratnya adalah masjid. Betah dia di masjid. Maka sebagian riwayat menyebutkan orang mukmin dalam masjid kasamakati fil ma, ikan dalam air. Memang alamnya betah dia di dalam air. Ikan dalam air ya alamnya betah dia. Begitu orang mukmin dalam masjid. Tapi orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Pengen gerubak-gerubuk keluar. Enggak betah rasanya. Subhanallah. Ya. Mana kita dari sebagian salaf yang sering khatib ceritakan, kalau dia mau pulang keluar dari pintu masjid, nangis dia di pintu masjid. Ditanya, kenapa setiap kali mau pulang dari masjid, nangis mulu di pintu. Kenapa mas? Dia katakan, karena bisa jadi ini adalah janji terakhir saya dengan masjid. Saya nggak bisa jamin saya keluar sekarang dari masjid, saya pergi kemana, kemudian saya mati, tidak bisa balik lagi ke masjid. Itu yang membuat saya menangis. Terpaut hatinya dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Ya, tergantung mu'allaq qalbuhu bil masajid, hatinya dengan masjid, dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Hatinya terpaut dengan masjid, lampu-lampu hias yang bergelantungan di masjid yang kadang kita lihat di sebagian masjid. Ya. Di saat sebaliknya sebagian kaum muslimin jasadnya di masjid, hatinya bergantung dengan kantornya, hatinya bergantung dengan rumahnya, hatinya bergantung dengan lapangannya, hatinya bergantung dengan ya permainannya dan yang lainnya. Tapi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, itu apa? Di luar masjid pun hatinya terpaut dengan masjid. Dilihat terus jam, sebentar lagi, berapa menit lagi waktu salat. Dia kangen dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sidang Idul Jum'ah yang Hatib cintai karena Allah Tabaraka wa taala. Ya. Makanya pendahulu-pendahulu kita itu betul-betul mereka berusaha untuk mengikat hati generasi-generasi mereka itu dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Kita lihat sebagian orang tua sekarang tidak ada himmah untuk mengikat hati anak-anak mereka dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Generasi-generasi sudah mulai SMP, SMA, itu masih dibiarkan saja keluyuran, enggak kenal masjid kadang-kadang. Allah akan mintai pertanggungjawaban sebagai orang tua. Orang tua dulu yang Allah akan hisab sebelum anak. Orang tua dulu sebelum anak, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah seperti itu. Jadi sidang Idul Jum'ah yang Hatib cintai Subhanahu wa taala, bagaimana mereka betul-betul ya berusaha untuk mengikat hati-hati generasi mereka, murid-murid mereka, ya, anak-anak mereka diikat dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Sampai sebagian bapak merantai kaki anaknya di tiang masjid supaya enggak keluyuran kemana-mana, kena fitnah ini, fitnah itu di luaran sana. Ya, karena hati ini berbolak-balik. Ya. Imam Malik rahimahullah sebagai contoh misalnya, bagaimana beliau ingin supaya penuntut ilmu itu hatinya terpaut dengan rumah Allah Azza wa Jalla.
Ya. Jangan lelet kalau urusannya mendatangi rumah Allah, ya. Sudah apa ibaratnya belum azan pun sudah siap-siap ibaratnya, apalagi sudah azan. Imam Malik pernah berjalan bersama muridnya menuju ke masjid, yaitu Ibnu Wahab rahimahullahu taala, Imam Daril Hijrah. Imam Malik jalan. Imam Malik berjalan seperti itu, beliau sudah mau mengarah ke masjid, tiba-tiba Ibnu Wahab miring, maksudnya nyimpang jalan, minggir, misah sama gurunya. Kamu mau kemana, wahai Ibnu Wahab? Ana mau pulang wudu dulu, mau berwudu dulu, belum wudu katanya. Allah, heran besar ini Imam Malik. Subhanallah, rajulun yatlubul ilma dakhala alaihi waqtus salah ala ghairi wudu. La ilaha illallah. Malu kita kalau sebut kayak gini nih. Imam Malik, Imam Daril Hijrah, orang Indonesia bilang Imam Maliki, mengatakan kepada muridnya Ibnu Wahab, ketika dia minggir mau pulang, mau pergi wudu dulu baru ke masjid, apa katanya? Penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu, masuk bagi dia waktu sholat dalam keadaan belum berwudu. Penuntut ilmu kayak gitu. Masuk waktu sholat ternyata belum wudu. Allah subhanallah, kata beliau. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan mereka subhanallah benar-benar ya menginginkan generasi-generasi itu jauh-jauh dari waktu sholat pun sudah harus terikat hati dengan masjid. Sudah packing-packing siap-siap ibaratnya sidang Idul Jumat yang hati cinta Allah Ta'ala. Ya. Abdul Aziz ibn Marwan. Bagaimana beliau mendidik putra-putra beliau, anak-anak beliau. Ya, khulafa dahulu itu bagaimana mereka mendidik putra-putra beliau mereka agar selalu terikat dengan rumah Allah. Ya, jangan pernah malas ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa Abdul Aziz bin Marwan ketika anaknya mondok atau belajar sama seorang muaddib, kalau bahasa dulu itu seorang guru yang tinggal di kota lain. Maka dapatlah Abdul Aziz bin Marwan, dia dapat surat dari sang guru putranya bahwa anakmu gaib dari salat jamaah. Anakmu gaib dari salat jamaah, kata sang guru laporan dalam surat. Maka Abdul Aziz bin Marwan mengutus seorang halak, tukang cukur, ya, sambil membawa surat berisi nasihat dari sang Abdul Aziz bin Marwan untuk sang putra. Tapi apa pesannya Abdul Aziz bin Marwan kepada tukang cukur ini? Bahwasanya apa? Jangan kau beri suratku ini kepada anakku sampai kau botakin dulu kepalanya. Coba, gara-gara nggak kelihatan sholat berjamaah sekali anaknya, padahal harus ke masjid, tapi nggak kelihatan sekali. Bagaimana tegasnya mereka mendidik anak? Botak kepalanya. Ya, jadi botak-botakan kepala sebagai punishment itu ada di zaman pendahulu kita. Jemaah cintai Allah. Bahkan itu di kalangan khulafa, di kalangan umara. Betul ketika sampai di sana, bahwasanya apa? Dia nggak mau kasih surat bapaknya yang berisi pesan dan seterusnya. Sampai dibotak kepala anaknya tersebut. Begitu mereka. Ya. Hisham bin Abdul Malik rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya dia kalau pergi sholat Jumat, dia pantang itu sap-sap. Dia hitung satu persatu anak-anaknya itu. Hadir. Suatu saat ada anaknya yang gak hadir di sholat Jumat. Begitu pulang, diinterogasi. Kenapa kamu tak kelihatan di sholat Jumat? Ya. Kalau yang tadi anaknya Abdul Aziz bin Marwan, alasan dia nggak datang sholat jamaah itu gara-gara itu tukang sisir rambut dia itu agak lama nyisirnya, ngerapiinnya lama, jadi saya terlambat sholat jamaahnya, kata dia. Adapun yang ini, ketika ditanya kenapa kamu nggak kelihatan di sholat Jumat tadi, bapak lihat kamu nggak ada sholat Jumat, kenapa? Kata dia, ya ajizat baglati antahmilani. Itu binatangku, tungganganku, ontakku nggak kuat, dia sakit untuk nggak bisa memikul saya, nggak bisa membawa saya, Pak. Jadi kendaraan saya sakit, Pak. Apa kata sang bapak? Kata Hisham bin Abdul Malik kepada putranya, oh jadi kalau tunggangan sakit, sholat Jumat uzur ya? Allah musta'an. Diomel habis-habisan anaknya. Begitu mereka sidang Idul Jumat yang hati cintai Subhanahu wa ta'ala. Saking mereka ingin ikat hati generasi-generasi mereka dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian orang yang selalu terikat hatinya, terpaut hatinya dengan rumah Allah Azza wa Jalla,
Itu mereka berada dalam penjagaan Allah. Antum datang ke rumah Allah ini, pada hakikatnya antum berada dalam penjagaan Allah. Pengamanan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, bahwasanya thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang yang semuanya dijamin, diberikan pengamanan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah hatta yatawaffahu Allah fayudkhilahul jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin aw ghanimah. Yang satu, orang yang akan selalu dalam penjagaan Allah, jaminan Allah, penjagaan Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian dia meninggal, mati syahid. Kemudian Allah dengan sebab itu masukkan dia ke dalam surga. Kalau dia masih hidup, pulang dia selesai jihad, pulang dia masih sehat walafiat, maka dia pulang membawa pahala yang banyak dan pulang juga membawa ghanimah, harta rampasan perang. Nomor 2 terkait materi kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun raha ilal masjidi." Seorang laki-laki yang berangkat ke masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah. Dia berada dalam penjagaan Allah, jaminan Allah, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatawaffahu Allah fayudkhilahul jannah, sampai Allah wafatkan dia. Mungkin dari perjalanan ke rumahnya menuju ke masjid, atau bahkan ketika dia di masjid, dia meninggal mungkin lagi sujud, Allah wafatkan dia. Dia meninggal dalam keadaan salat, fayudkhilahul jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga dengan sebab itu. Atau kalau setelah selesai salat dia masih sehat walafiat, pulang ke rumahnya, au yaruddahu bima nala min ajrin, atau dia kembali dari masjid dalam keadaan telah meraup pahala yang banyak. Kemudian yang ketiga, yang dijamin oleh Allah, ditanggung langsung oleh Allah, penjagaannya dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, rajulun rajulun, yang ketika kata Rasulullah SAW, rajulun sallama ala ahlihi, ay rajulun sallama raja'a ila baiti, wa rajulun sallama ala ahlihi fahuwa dhaminun ala Allah. Yaitu seorang yang ketika dia pulang ke keluarganya, ke istrinya, dia mengucapkan salam. Dan betapa banyak kaum muslimin melalaikan permasalahan ini. Yaitu kalau dia pulang dari kantor, dari mana, masuk rumah, ada istrinya, mingkem saja, nggak ada apa-apa. Ucapkan pertama kali, Assalamualaikum warahmatullah. Bangga seorang istri, suami setiap pulang ucapkan salam. Subhanallah. Ini dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'ud darajat?" Mau enggak saya kasih tahu kalian, tunjuki kalian akan sebuah amal yang dengan sebab amal tersebut akan menghapus dosa-dosa dan juga meninggikan derajat, bahkan dalam riwayat lain mendatangkan satu pahala. Qalu bala ya Rasulullah. Oh, mau sekali ya Rasulullah. Tentu mau ya Rasulullah. Sahabat rakus sama pahala, tamak sama pahala. Maka mau benar ya Rasulullah, benar-benar mau apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang jujur mau nih, Allah rontokkan dosa-dosa, Allah angkat derajat. Pertama, isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam kondisi yang enggak enak, mungkin dingin banget tapi sempurnakan. Dia enggak cuma usap-usap tapi sempurnain, ditahan, sempurnakan walaupun lagi kondisi enggak enak, sempurnain. Dan isbaghul wudu kata para ulama bukan pakai air ledeng atau pakai air di werser, soram, banyak airnya.
Bukan itu menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu paling tidak kata para ulama, al-wudu ala sunnah. Berwudu sesuai dengan sunnah. Itu isbaghul wudu. Dan ngirit air termasuk sunnah dalam berwudu. Ya, mesti dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa merontokkan dosa dan menaikkan derajat, kathratul khuta ilal masajid. Perbanyak langkah menuju ke masjid-masjidku, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka menakjubkan sebagian salaf, sering Hana sampaikan, khatib sampaikan, itu sengaja mereka kalau rumahnya dekat dari masjid, dia cempet-cempetin kakinya. Enggak lebar-lebar ngelangkahnya, dicempet-cempetin, enggak dilebar-lebarin. Supaya banyak langkah dia menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu, karena dia berilmu bahwa satu langkah menghapus satu dosa, dan satu langkah tersebut menaikkan derajat dan mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sidang Idul Jumat yang khatib cintai Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah intizar salah ba'da salah, yaitu menunggu waktu salat setelah satu waktu salat. Maksudnya waktu salat berikutnya kita tunggu setelah salat. Misalnya habis maghrib enggak pulang, tapi nunggu salat isya. Itu subhanallah. Disebut oleh Nabi, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu dianggap jihad sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kemudian sidang Idul Jumat yang hati cintai Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menggembirakan dan sering sekali kita dengar, hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, ya. Dalam riwayat lain, sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilli 'arsyihi. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan 'arsy. Makhluk terbesar, makhluk teragung yang disifati oleh Al-Quran Karim, disifati oleh Al-Quran Azim, disifati oleh Al-Quran apa? Majid. 'Arsy. Makhluk terbesar Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Allah beristiwa, ya, mengambil di tempat-tempat yang tinggi di atas arasy, bukan nempel sama arasy ya Pak Ustaz. Bukan nempel dan duduk dengan arasy. Allah enggak butuh sama arasy. Arasy yang butuh sama Allah. Allah enggak nempel, jangan dipahami Allah duduk di kayak kita duduk di kursi. No. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Jangan pahami dengan akal. Ya. Kemudian sidang Idul Jumat yang hati cintai karena Allah tabaraka wa taala, kalau disebut ya naungan dengan arasy, berarti kita ingat bagaimana kondisi manusia nanti di yaumil qiyamah, di arsatul qiyamah, di padang mahsyar yang panas. Tudna syamsu yaumal qiyamati qadra mil. Matahari didekatkan kepada manusia di hari kiamat cuma 1 mil dari kepala. Gimana panasnya? Sehingga ada orang berkeringat, ya orang berkeringat di hari tersebut sesuai dengan kadar dosanya. Waliyadzubillah. Hari yang panas. Ternyata ada hamba-hamba Allah yang Allah bikin adem, yang Allah bikin ya tentram, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 7 ya imamun adil, pemimpin yang adil, enggak zalim. Kemudian yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah, ya. Bukan konser sana sini, ya. Bukan berjoget sana sini, bukan mabok sana sini, ya. Bukan nongkrong sana sini, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Wa rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah, baik bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina sama perempuan yang cantik dan memiliki kedudukan, anak pejabat mungkin, dia bilang saya takut kepada Allah. Sorry Mbak, saya enggak bisa. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya disebutkan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut, terikat dengan rumah Allah, yaitu masjid. Ya.
Kemudian warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan. Ikhlas, sembunyikan amal. Yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Seorang yang berzikir dalam keadaan sendiri, enggak ada yang lihat, menangis dia takut kepada Allah. Bukan nangis dipertontonkan di TV-TV, semuanya jadi ikut nangis. Allah musta'an, perlu dipertanyakan kadang-kadang. Kemudian sidang Idul Jumat yang hatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri khutbah kita ini dengan bagaimana keterkaitan hati Nabi kita dengan masjid. Bagaimana ya keterpautan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan rumah Allah, dengan masjid. Antum ingat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit di hari Jumat itu, udah panas membara, ya panas 2 kali lipat dibandingkan panas kita, demam dibandingkan 2 kali lipat dibandingkan demamnya kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat sudah nunggu tuh salat Isya. Sampai sebagian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, namatin nisa was-sibyan." Sudah pada tidur istri-istri kami ya Rasulullah. Sudah pada tidur anak-anak kami. Isya belum, ini gimana? Kan Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak keluar-keluar, sakit. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta air, guyur diri. Ketika berasa agak enak, mau bangkit, pingsan. Sampai 3 kali berulang-ulang. Setiap siuman yang ditanya, "Asallan nas, udah sholat pada belum? Udah pada sholat belum?" Enggak ada, "Anak udur aja, anak sakit, anak udur." Enggak, udah pada sholat belum? Mau ngimamin beliau alaihi salatu wassalam. Apa kita bilang nanti di hadapan Allah azza wa jalla? Nabi saja yang sakit parah seperti itu ingin berusaha untuk ngimamin sholat berjamaah bersama para sahabat di rumah Allah, karena terikatnya hati beliau dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya enggak kuat, akhirnya muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Tolong suruh Abu Bakar ngimamin, gantiin saya ngimamin manusia. Akhirnya Sabtu, Ahad Abu Bakar jadi imam. Seninnya asar, sampai Senin asar itu Rasulullah SAW wajada fi nafsihi khiffatan. Happy jasadi khiffah. Beliau merasa badannya agak enak dikit, maka beliau berusaha untuk apa? Keluar ke masjid. Ternyata apa? Enggak kuat berdiri, ya. Maka dipanggil Ali bin Abi Thalib, mantu beliau, dan paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Fayuhada. Dipapah Nabi kita. Kata Ibunda Aisyah yang radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis Bukhari ini meriwayatkan, menceritakan, "Faka'anni anzuru ila rijlaihi takhuttan minal wajah." Aku lihat 2 kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diseret-seret, enggak bisa ngangkat. Saking sakitnya beliau, parahnya beliau, enggak bisa ngangkat kakinya, itu nyeret-nyeret, ingin didirikan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa kita bilang di hadapan Allah, wahai yang sehat-sehat, kemudian enggak mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Apa kita jawab nanti? Persiapkan untuk pertanyaan jawaban. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة